Beres, saya akan bacakan Titus pasal 2 ayat 3 sampai dengan 5. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Haleluya. Jadi malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan, ya, kaum ibu yang saya kasihi, yaitu bagaimana ibu-ibu menjadi seorang istri yang memuliakan Allah di tengah rumah tangganya. Bagaimana menjadi seorang istri yang memuliakan Allah dalam rumah tangganya. Apa yang menjadi prioritas dari Allah bagi seorang istri secara khusus? Apa yang paling penting yang harus dilakukan bagi seorang istri di dalam rumah tangganya? Tentunya bagi istri-istri yang pengikut Yesus Kristus, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang menerima Yesus, bahkan menyerahkan rumah tangganya di tangan Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang berdaulat di dalam rumah tangganya. Apa yang menjadi prioritas? Apa yang menjadi kehendak Allah bagi seorang istri di dalam seorang istri menjalankan atau membangun rumah tangganya? Ibu-ibu yang sekalian, seorang istri Kristen yang mengasihi Tuhan, yang lahir baru tentunya di dalam Kristus, pastilah dia akan tahu apa yang menjadi prioritasnya sebagai seorang istri yang memiliki suami, ya, puji Tuhan, memiliki anak, ya, memiliki suami dan memiliki anak. Seorang istri harus tahu apa sebenarnya menjadi tujuan pernikahan, ya. Apa yang menjadi tujuan pernikahan yang menurut firman Tuhan yang Alkitab ajarkan. Tujuan pernikahan, ibu-ibu sekalian, banyak orang yang menikah, ya, dengan siapa gitu ya. Kadang yang menikah ya karena ya kita pada seseorang, atau memang sudah waktunya untuk menikah, atau memang bosan sendirian, ya. Atau ya daripada mondar-mandir ke sana, ya, mondar-mandir ke sana nggak tahu tujuan, ya, ke pasar, ke lapangan bola, ke pasar malam sendirian terus. Lihat teman-teman sudah pada punya pasangan, lihat teman-teman sudah pada minum anak. Akhirnya ya ini kurang banget, ada yang kurang nih. Siapa aja yang datang dulu aku terima deh. Daripada begitu nanti malu lagi. Akhirnya menikah. Ya, jadilah makan-makan, ya, pasang tenda, pasang karaoke. Makan-makan, pasang karaoke kalau ada lebih, ya. Terus ya mengalami semua yang sudah dialami oleh manusia pada dunia, bulan madu dan segala macam. Puji Tuhan, ya, Tuhan berikan anak dan keturunan dan sebagainya. Sampai punya anak pun sebenarnya di mereka tidak tahu apa tujuan menikah, tidak tahu yang berikutnya. Daripada sendirian, ya. Atau orang tua tuh malu belum punya jodoh, kan gitu. Dan lain sebagainya. Tapi malam hari ini kita mau diingatkan kembali apa sebenarnya tujuan pernikahan. Secara khusus apa tujuan bagi seorang istri yang sudah percaya kepada Tuhan di dalam membina, membangun rumah tangganya. Kalau kita baca firman Tuhan malam hari ini, kita lihat pada ayat 3. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda. Sampai di situ dulu. Jadi di dalam 3 ayat ini, ada 2 perempuan. Pertama, perempuan-perempuan yang tua, kalau ibu-ibu baca di situ. Yang kedua, perempuan-perempuan yang muda. Ya, jadi perempuan-perempuan yang tua ini siapa?
Ya, bisa. Siapa paling tua di sini di gereja kita? Ibu Rohana, ya kan? Nah, wah, senior. Dan seumurnya, ya kan? Sudah tua, sudah ikut Yesus sudah lama kan? Nah, coba lihat bagaimana kehidupan beliau ya, menasehati menantu ya, menasehati anak ya, baik-baik rumah tangga, jangan ribut-ribut, jangan bertengkar, ke gereja ibadah kan? Bawa khusus malam minggu ajar yang baik. Ya gitu ya. Perempuan-perempuan yang tua menjadi teladan membina perempuan-perempuan yang lebih muda. Seperti itu. Di sini dikatakan pesan kepada perempuan-perempuan yang tua yaitu hidup sebagai orang-orang yang beribadah saleh. Nah, jangan memfitnah. Kenapa di sini dikatakan jangan memfitnah? Karena ya kata orang sih kalau kaum wanita itu mulutnya aktif. Kata orang lebih aktif perempuan berbicara daripada kaum pria menurut sebuah penelitian ya. Dalam satu hari kaum wanita bisa ribuan kata-kata yang keluar dari katanya, tapi kaum pria lebih sedikit. Apa pengaruh kejiwaan atau memang sudah dari sononya? Ya, saya tidak tahu persis. Jika dikatakan jangan berfitnah, fitnah di sini dikatakan ya jangan gosip, ya jangan ya banyak-banyak ngomong segala macam sehingga menyakiti orang dan sebagainya. Kemudian jangan menjadi hamba anggur. Kemungkinan di tempat itu ya di kereta di sini namanya itu banyak pengaruh alkohol. Jadi yang kena tidak hanya kaum pria, kaum perempuan juga kena pada saat itu. Sehingga dipesankan kepada Titus ya agar kaum perempuan sana jangan kena pengaruh alkohol ya, sehingga jangan mereka menjadi hamba anggur. Kemudian mengajarkan hal-hal yang baik dan dengan demikian mendidik. Ah ini sampai sini. Jadi malam hari ini kita mau khususkan tentang prioritas bagi perempuan-perempuan muda. Perempuan-perempuan muda di sini yaitu istri. Ya, istri yang mempunyai suami dan anak-anaknya. Amin. Apa yang menjadi prioritas bagi seorang istri yang dikehendaki oleh Allah? Pertama, ibu-ibu yang terkasih, yaitu seorang istri. Pertama, prioritas yang pertama, yang paling penting yang harus diketahui dalam membangun rumah tangganya, yaitu mengasihi suami. Amin. Di sini kita baca pada ayat 4, perempuan-perempuan muda mengasihi suami. Sudahkah ibu-ibu mengasihi suaminya? Amin. Seperti apa mengasihi suami? Nah, coba. Apakah mengasihi suami? I love you darling. Yang pilih itu anaknya. Sebelum tahun berikutnya, romantis kan? Ya, nah, ya, pada itu tetangga saya itu sampai istri saya itu iri gitu. Tetangga saya, dia bilang saya tidak pernah lihat itu dia tuh kalau mau pergi sampai depan aku loh, kenapa? Tinggal di sampai kau, oh gitu. Kalau saya bilang ya, jalan ya, tapi dia kayak juga yang saya kan beda ya. Mungkin saya kurang romantis ya. Jadi mengasihi suami tidak hanya sebatas itu romantisme ya, romantis ya. Atau yang berhubungan dengan seksual ya, berhubungan dengan seksual, romantisme dan seksual biasa ini yang menjadi masalah dalam rumah tangga. Yang rumah tangga suami dan istri bisa ada kurang bagus bergaulnya kalau kurang romantis ya. Rumah tangga suami istri hubungan kurang kalau ada sesuatu yang kurang dalam hal seksual. Tidak konteks seks yang kudus yang kita bicara. Katanya seperti itu. Apakah mengasihi suami itu seperti itu yang dimaksud? Harus romantis, harus seksnya segala macam gitu. Apakah harus seperti itu? Tidak. Ya tidak. Ya mengasihi suami yang dimaksud firman Tuhan ini, kita mengasihi suami karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Karena suami kita di mana? Bukan karena dia hebat, bukan karena dia banyak ngasih duit, bukan karena dia ada sesuatu yang kita ingin dari suami kita, baru kita sayang
Sehingga jangan sampai ada uang abang saya, tidak ada uang abang bercanda. Jangan sampai terjadi seperti itu ya bagi istri Kristen. Mengasihi suami di sini yaitu kita tetap mengasihi suami dalam suka dan duka. Amin. Mau romantis, kurang romantis, tidak masalah. Kasihi suami. Ya. Mau dia gimana kepribadiannya? Mungkin kurang apa? Kasihi suami. Tanpa jarak, ya. Tanpa kita membanding-bandingkan dengan suami orang lain. Itu dimaksud di sini, mengasihi suami, saudara ibu-ibu yang terkasih. Karena dasar seorang istri mengasihi suami karena Tuhan Yesus sudah mengasihi tanpa jarak, ya, Tuhan Yesus sudah mati bagi dia di dosa, menebus dosanya sehingga dia selamatkan menjadi anak Allah. Begitu juga dia mengasihi suaminya tanpa jarak, karena Kristus yang sudah mengasihi dia lebih dahulu. Amin. Bukan berarti kita tidak boleh romantis, bukan berarti kita tidak penting dalam rumah tangga. Penting. Amin. Tapi kita mau kasih yang tidak tergantung situasi dan kondisi. Seumur sampai mau yang memisahkan. Amin. Itu yang dimaksud mengasihi suami. Bahkan ibu-ibu yang terkasih, mengasihi suami di sini bukan kita boleh iya, boleh tidak, ibu-ibu, tapi harus mengasihi suami karena ini adalah perintah Tuhan. Ada perasaan atau tidak ada perasaan, tetap harus mengasihi suami. Amin. Maka saya katakan mau romantis, kurang romantis sama kita, kasihi, sayangi, cintai, terima dia apa adanya. Karena kita tahu itulah tujuan kita menikah. Amin. Sampai mau menikah. Tidak ada satu pun yang bisa menikah. Tidak ada kata cerai. Amin. Di dalam pernikahan Kristen. Tidak ada kata cerai di dalam pernikahan Kristen. Oh, itu Pak, kok ada orang Kristen nikah? Tapi firman Tuhan katakan ada. Ada. Jadi kok dia tidak? Karena dia terkasih. Karena dia tidak taat. Karena dia tidak taat dengan firman Tuhan. Bukan berarti Tuhan membolehkan. Amin. Tuhan Yesus hanya mengatakan kecuali karena zina. Ya, kecuali karena zina. Prinsip ibu-ibu yang terkasih. Jadi mengasihi suami seperti itu. Ya, jangan kita membayangkan hanya sekedar romantisme. Ya. Romantisme biasanya ya baru 1 tahun pertama pernikahan atau 6 bulan pertama, 3 bulan pertama, masih bulan madu, masih banyak madunya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, keluar aslinya, tanduknya. Ya, nah, waktu masih tahun pertama saya, ya, tahun ketiga, gue, ika. Hanya Ateka, ya kan? Akhirnya, ya, tetap berumah tangga. Ini jangan sampai terjadi dalam rumah tangga. Memang tetap rumah tangga, memang tidak bercerai, tapi tidak ada rasa senang lagi. Seperti kita paksa, jangan sampai. Memang tidak ribut, tapi aduh. Besar. Ya, nah, kita mau, ya kita berdoa seperti juga, sama-sama kita enak di rumah, ya tetap suasana kasih sayang, ya cinta dan ya tanpa syarat ibu-ibu yang terkasih. Jadi mengasihi suami seperti itu yang dimaksud oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau ibu-ibu punya suami yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang beribadah. Puji Tuhan, bersyukurlah. Ya. Tapi firman ini juga untuk istri-istri yang suaminya yang tidak takut. Ini tetap akan juga yang tidak tahu beriman, mungkin beda imannya, ya. Mungkin dia mengejek kita, mengejek ibu karena beda iman segala macam, karena tidak. Ya, begitu. Karena ibu saleh, rajin berdoa, nah, dia tidak peduli, dia cuek. Firman Tuhan kata tetap kasihi, tetap kasihi. Dasarnya apa? Supaya firman Allah jangan dihujat orang. Kalau kita baca tadi, ya kan?
Jadi tujuan ayat 3, 4, dan 5, tujuan seorang istri itu mengasihi suami supaya firman Allah jangan dipuja, supaya kita memuliakan Allah di dalam rumah tangga. Itu tujuan. Sehingga kita tidak lemah dan putus asa. Amin. Haleluya. Mengasihi suami. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, apa yang dikehendaki Allah bagi kita, bagi ibu-ibu seorang istri, yaitu mengasihi anak-anak. Yang kita lihat ayat berikutnya, mengasihi suami dan anak-anaknya, mengasihi anak-anaknya. Istri-istri di dalam pernikahan tahu tujuan dia menikah tidak hanya mengasihi suami. Ketika Tuhan sudah memberikan keturunan, lainnya kasih juga. Ibu yang terkasih, apakah ini wajar gitu? Gak usah dibilang gitu. Ya wajar lah ya. Ibu-ibu pasti mengasihi anaknya. Tahu gak ibu-ibu? Ada di beberapa tempat itu ibu-ibu, istri-istri lebih peduli sama anjing peliharaannya daripada anaknya. Tahu ya? Yang lebih paten, mandiin anjingnya, kasih susu anjingnya, kasih makan anjingnya, sementara anaknya dalam kemana tidak makan anjingnya. Lebih sayang kepada anjing daripada anaknya. Jangan sampai itu terjadi bagi suami istri kita. Ya, boleh saja dia anjing, tapi kita tahu tujuan pernikahan bukan mengasihi anjing, kan? Bukan mengasihi binatang peliharaan, tapi mengasihi suami, mengasihi anak-anak. Ibu yang terkasih, bagaimana seorang istri mengasihi anaknya? Sama, mengasihi anak tanpa syarat, sebagaimana Kristus sudah mengasihi kita tanpa syarat, sudah menerima kita apa adanya, sekalipun kita berdosa, tanpa syarat, tanpa batas. Baik secara praktis, secara fisik, secara moral, sosial, bahkan secara spiritual, sepenuhnya kita mengasihi anak-anak. Jangan kita merasa rugi, ya kita tanamkan waktu, kita sepertinya buang waktu, kita ngasih anak, saya anak yang baik, itu. Jangan sedih. Kalau perlu fokus, sedang itu fokuskan waktu kita. Jangan rasa aku sibuk, habis waktu sia-sia, kita masih kecil, nggak usah terlalu ini, biar dia nanti besar sendiri. Salah. Justru ketika anak kita masih kecil, itulah waktu yang dia paling dia butuhkan dari seorang ibu. Waktu yang dia butuhkan. Asa kasih sayang, dia ingin melihat model seorang ibu yang dekat dengan dia. Ya. Waktu. Jangan kita merasa rugi kalau kita lama menggendong anak kita. Jangan kita hitung-hitungan. Oh, udah 2 jam cukup. Nanti kasih ke orang lain. Aku udah 2 jam gendong dia. Atau 1 jam. Ngurus yang lain dulu lah, nonton lah, santai-santai dulu lah, capek. Amin. Itu bukan seorang istri Kristen yang lain. Amin. Dia fokus pada anaknya. Dia investasikan waktunya. Tidak ada istilah rugi. Justru nanti dia akan menuai hasilnya ketika anak itu sudah. Amin. Ya itu Pak. Jangan kita waktu kecil mendidik anak kita sembarangan. Tapi kalau besar dia berontak. Ya, ketika besar dia banyak melawan. Ketika dia besar dia tidak sayang. Kita boleh introspeksi. Bagaimana kita mendidik dia waktu kecil? Sudah kita sepenuh hati. Banyak anak-anak mengalami kepahitan, ya, mengalami kekecewaan ketika dia besar, karena ibu-ibu tidak mengasihi mereka. Ibu-ibu kadang tidak sabar, yang ini kasus dipukul anaknya, ditampar anaknya, ya. Karena dikasih makan selama, tidak mau lihat, buat katanya nangis, padahal masih ya. Gak sabar, gak kuat, akhirnya main tangan. Sementara anak, walaupun mereka sudah berkata di dalam semuanya, oh mama sempat main tangan pukul, dia tak. Ya, akhirnya masuk sini. Ketika dia besar juga muncullah
bukan yang naik tangan juga. Yang jadi korban suaminya tidak enak naik tangan. Kenapa dia suka pukul suaminya? Karena waktu dia kecil dipukul suaminya. Mengalir transfer ini masuk. Akhirnya, wah kalau sudah parah masuk ke jiwa, ya kan? Sampai gede, susah disembuhin. Jadi, aneh, jangan kita sampai rugi atau buang waktu, merasa kita buang waktu mendidik anak. Berikan yang terbaik, kasih yang terbaik, yang tanpa batas dan tanpa syarat. Ada juga ibu-ibu, ya, ini kasus yang tega menjual anaknya, ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu kaget, ada ibu yang tega menjual anaknya. Anak kandung dijual kepada lelaki hidup belang. Ada itu, ada. Jadi ya kok bisa gitu ya karena itu ya di luar Tuhan, tidak percaya Tuhan, nggak ngerti apa tujuan Islam. Dipikir anak itu jadi aja udah, berarti barang dagangan. Kalau perlu duit, cari duit, jual. Kan gitu. Ya, mengasihi anak-anak. Oke, dalam konteks modern saat ini ibu-ibu terkasih, mengasihi anak-anak seperti apa? Ada bahaya-bahaya sekarang bagi pendidikan anak kita, yaitu ini yang lagi ngetrend, yaitu narkoba, ya narkotik dan obat-obatan. Kalau kita mengasihi anak-anak kita harus perhatikan bagaimana pergaulan anak kita. Siapa teman-temannya? Bagaimana dia mengambilkan uang jajan? Itu penting. Untuk apa dia beli itu? Jangan sampai masuk narkoba di rumah tangga kita. Jangan sampai anak kita sedang dengan narkoba, udah 3-4 tahun lebih kita tidak tahu terlambat. Akhirnya muncul sudah parah. Akhirnya sudah terlambat masuk rehabilitasi. Wah, biaya itu besar. Padahal dia sudah kena mungkin dari kelas 6 SD sampai SMP 3 tahun. Ada orang tua tidak tahu. Ketahuannya apa? Waktu dia mencuri, waktu dia jarang sekolah, waktu dia sering marah, waktu dia di kamar terus kamu keluar, dikunci kamarnya. Kalau orang tua masuk, ketuk dulu baru keluar. Hati-hati. Kalau anak itu sudah lama di kamar, ya, tutup pintu, nah, coba cek dia ngapain sih? Baru ketahuan. Ya itu kita mengasihi anak-anak kita. Jangan karena apa ibu. Jangan saudara ibu-ibu tadi tanamkan waktu. Ya investasikan waktu kita, anak-anak kita sampai dia jadi saleh. Ya sampai kita percaya 100% dengan dia. Masa pertumbuhan anak-anak ya banyak tantangan dan godaan. Itu termasuk narkoba. Apalagi bahaya yang sekarang yang menyerang anak-anak. Internet itu bukan internet yang bahaya. Efek samping negatif dari internet yaitu pornografi. Ya. Perhatikan anak-anak ibu, ya kalau dia masih ada kecil, uang jajan dikasih kemana uang jajan dipakai? Sekarang anak kecil bisa masuk internet, ya kelas 4, SD, kelas 6, apa ada SD yang juga bisa baca segala macam. Bisa masuk internet dengan duit 2.000, ya. Dia apa? Dia tahu cara masuk ke dalam browsing. Terus jajan sama temannya yang lebih senior, ya udah cari yang gitu-gitu, yang untuk orang dewasa, pornografi, pornografi. 2.000 setengah jam, ya kan? Tagihan. Besok lagi, mas, uang jajan mas, beli kemplang atau beli buku, datang lagi, nonton lagi. Ya. Yang punya internet di sini jangan nggak mau tahu. Mau anak-anak buka pornografi, itu nggak peduli. Yang penting uang masuk. Nggak peduli. Ya. Tidak begitu ketat ya kalau di sini. Yang penting mereka masuk, mereka browsing, bayar duit. Mau anak kecil kayak, mau anak apa, nggak peduli. Jarang yang punya internet tuh melarang anak-anak yang di bawah umur. Jarang. Ya, hampir nggak ada. Saya perhatiin sendiri, anak-anak tuh masuk aja langsung. Cek. Udah nggak tahu ngapain sana ramai-ramai. Kadang ramai-ramai ibu-ibu. 4 orang mereka ketawa di dalam. Ya. Jadi ini berdasarkan penelitian ibu-ibu sekalian yang saya kasihi.
Di Indonesia, ya anak-anak yang kelas 4 sampai kelas 6 SD, menurut penelitian sudah biasa ke internet, lihat situs. Itu. Ya. Jadi kita yang masih punya anak kecil, perhatikan, ya sudah ke warnet belum dia? Nah, kalau sudah, jaga-jaga, tanya, lihat apa? Ya kan? Terus kalau bisa ke warnetnya, pesan ke penjaganya. Ini anak saya kalau sini lihat atau gimana lah. Kalau ngelarang juga nggak bisa, kadang tugas dari sekolah. Ya. Jadi ya itu, investasikan waktu kita. Sampai segitu-segitunya kita harus perhatikan anak-anak kita. Zaman sekarang beda ibu-ibu ya, beda. Lebih parah ya godaannya, kejahatan lebih parah. Kita harus lebih perhatikan lagi anak-anak kita. Narkoba dan pornografi ini yang banyak sekarang kena anak-anak. Jika jangan-jangan kita dengar kabar di koran anak SD memperkosa temannya yang masih 7 tahun. Ada. Ya kan? Anak SMP, jangan anak SMP, anak SD. Dia pernah baca memperkosa entah siapa tetangga 7 tahun nonton. Kok bisa dia itu? Karena sudah menonton situs masuk. Mereka karena belum punya penguasaan diri, lakukan saja. Akhirnya tangkap polisi kan, orang tua mau dan lain sebagainya. Jadi mengasihi anak-anak kita, jangan sampai mereka terlibat dalam pergaulan yang salah. Mengasihi anak-anak juga yang paling penting bagi ibu-ibu, yaitu kita harus membawa mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengarahkan mereka, membina mereka bisa mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini kita doa kita biar lain baru, biar lain jawab, jadi kenal Tuhan Yesus itu. Jangan kita mengarahkan anak kita jadi orang kaya. Kita doain anak kita jadi orang kaya, jadi pengusaha, jadi pengusaha yang sukses. Kita lupa doain anak kita biar terima Yesus. Lupa. Akhirnya tujuan yang paling penting dari seorang istri agar dia bisa membawa anaknya kepada Yesus tidak bisa. Karena di dalam hati seorang istri atau seorang ibu hanya memikirkan bagaimana anaknya jadi orang kaya, bagaimana anaknya jadi orang sukses, melupakan pendidikan rohani, karakter dan cara. Amin. Bawa anak kita kepada Yesus. Itu tujuan nomor 1 ibu. Amin. Paling penting itu, lebih daripada yang lain. Bawa dia kepada Yesus. Bawa ke sekolah minggu. Ajak dia doa. Berdoa bersama-sama. Baca firman Tuhan. Ceritakan tentang Tuhan Yesus. Kasih Yesus. Kebaikan Yesus. Sampai dia sayang banget sama Tuhan Yesus. Amin. Itu prioritas dari Tuhan bagi istri. Yang berikutnya ibu-ibu yang terkasih yaitu apa? Yang harus dilakukan bagi seorang istri Kristen yaitu hidup bijaksana. Ya, sini ditulis hidup bijaksana. Ya, perempuan-perempuan muda hidup bijaksana. Hidup bijaksana seperti apa ibu-ibu? Ibu-ibu mungkin sudah ikut wanita bijak. Seperti apa kira-kira menjadi istri yang bijaksana? Ya banyak kan aspeknya. Bijaksana dalam hal apa? Mungkin satu aja. Dalam hal mungkin berpakaian. Banyak saya hanya menyinggung soal pakaian. Bagaimana seorang istri Kristen dalam berpakaian? Harus bijak. Pertama apa? Sopan. Kalau mau buka di 1 Timotius ya. Sopan ya. Jangan pakaian yang mahal-mahal. Percaya ada? Ada cuma Tuhan, 1 Timotius. Jangan pakaian yang mahal-mahal katanya. Kalau di 1 Petrus pasal 3, jangan pakaian yang indah-indah. Kalau di 1 Petrus jangan pakaian yang mahal-mahal. Kuno ya kayaknya. Ya, coba kita lihat ya, ada ya. 1 Timotius 2 ayat 9. Ini mari kita bijaksana dalam hal busana, dalam hal kesalehan ya. 1 Timotius 2 ayat 9. 1 Timotius 2 ayat 9. Ya, bijaksana ya satu sisi saja
saya mau tekankan dalam hal berpakaian misalnya gimana kita bijaksana. 1 Timotius 2 ayat 9, yaitu saya akan bacakan 1 Timotius 2 ayat 9. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas. Amin. Pertama, pantas. Kedua, sopan. Ketiga, sederhana. Nah kan, pantas, sopan, sederhana. Gimana nilainya? Itu saja nggak tahu ya. Sebatas apa? Yang penting pantas, sopan, sederhana. Terus rambutnya jangan berkepang-kepang. Kenapa jangan rambut berkepang-kepang ya? Kemungkinan waktu dulu kalau perempuan yang berkepang-kepang yang pada zaman ini Rasul Paulus kemungkinan itu citranya wanita yang kurang baik. Itu mungkin ya. Kalau sekarang kan belum tentu ya, bisa saja ya. Ibu pendeta rambutnya berkepang-kepang. Tapi pada waktu zaman dulu mungkin citranya perempuan yang kepang-kepang itu kurang bagus. Atau penginjil rambutnya berkepang-kepang, saat ini mungkin ada ya. Rambutnya dia dicat segala macam kan. Tapi bukan dicat di sini, berkepang-kepang ya. Jangan memakai emas atau mutiara. Nah. Jangan memakai emas atau mutiara. Nah. Ataupun pakaian yang mahal-mahal. Memang firman Tuhan kalau kita tafsirkan secara ya, wah, murah, oke saja ya. Ini untuk firman Tuhan untuk konteks ini, mungkin ada luar budaya pada itu ya. Dan tidak mutlak orang yang perempuan pakai emas itu dosa. Tapi itu maksudnya. Konteks pada hari itu memang kehidupan yang sangat sederhana ya. Kekayaan itu juga dari kesederhanaan gitu ya. Itu dari konteks pada hari itu. Tapi poinnya yang penting kita sikap hati kita, men. Sikap hati kita di hadapan Tuhan sebagai perempuan yang bijaksana. Kalau bisa ini ya pakaian yang mahal itu relatif ya. Berapa ukuran pakaian mahal itu? Nah kan jadi itu kan berapa? 1.000, 200.000, 1 juta, 4 juta. Gimana ukuran mahal itu? Gimana kira-kira itu? Ah, pakaian mahal itu ukurnya gimana? Merek. Nah, kira-kira ya. Mungkin gini ya. Ya, pakaian mahal mungkin gini aja. Kalau memang misalnya pakai 100.000 ya, wajar ya, sopan kan, ukurannya bukan kemewahan. Ya kan? Bukan merek, tapi apa? Sopan, pantas, sederhana. Kalau 100.000 pun sudah sopan, pantas, sederhana, enak dilihat. Kira-kira. Kalau itu bukan olahraga. Bukan olahraga. Ya, pantas, sopan, sederhana ya. Pantas, sopan, sederhana. Itu aja ukurannya 3 ya. Pantas, sopan, sederhana. Bukan soal harga. Maka dikatakan jangan mahal. Untuk apa pakai mahal-mahal ya misalnya, tapi kekurangan bahan. Ada pakai mahal tapi kekurangan bahan. Ada yang lucu kan? Sudah mahal tapi kurang bahan, dipakai lagi. Iya, mahal. Kenapa mahal? Mungkin merek perancang di sana terkenal, jadi mahal tapi kurang bahan. Jutaan bisa, tapi kurang bahan, aneh. Ya, untung yang buat kan, bahannya kurang tapi mahal. Justru yang pakaian yang penuh murah ya, murah. Bawa ini cumanya buat malam minggu. Boleh loh. Oh gitu. Untuk umum ini boleh. Oh iya untuk semua. Biar yang udah mudik, bayar, ya enggak bisa sebenarnya. Oh iya lah. Tapi kan kita untuk semua, kita bukan 1-2 ya. Kita kan. Bukan 1-2 orang ya. Untuk semua dan untuk saya juga ya, kita semua gitu. Ya, untuk kita semua kan. Ya. Ya, jadi jangan terjebak terbawa harga kan. Ini pantas, sopan, sederhana. Itu aja. Pantas, sopan, sederhana. Udah. Jangan kita sampai berpakaian misalnya. Saya tidak mengakhiri ya. Saya tidak mengakhiri. Misalnya terjadi kasus seorang istri berpakaian sampai laki-laki itu melotot misalnya.
tidak ada maksud dia jalan, sekedar jalan aja gini kan. Jadi gitu. Ngelihat, tersandung. Siapa yang salah? Kan gitu. Banyak kasus pemerkosaan terjadi bukan karena orang mau memperkosa, karena si korban itu sendiri yang memancing dengan busana yang dan segitulah kira-kira ya, yang kurang-kurang ya. Ya, sampai di Jakarta tuh uang kasus pemerkosaan di mikrolet diangkut, sampai ada pesan kepada kaum perempuan, jangan berpakaian seksi kalau pergi ke kantor. Ya, gitu. Karena banyak supir angkot yang nggak tahan. Akhirnya, ya kan banyak di Jakarta. Nah, dihimbau kepada kaum wanita. Ya, jadi itu. Begitu juga tanpa terkecuali kita wanita Kristen. Ya, sudah ada ayatnya sebenarnya. Ya. Jadi saudara ibu-ibu yang kasih, yaitu kemudian bijaksana dalam satu aspek, itu bijaksana dalam berpakaian, kemudian ya di sini yang berikutnya apa prioritas Allah bagi seorang istri? Suci ya. Ya, suci ya, kurang lebih seperti itu ya. Jangan kita sampai mabuk-mabukan, main judi, terlibat dalam perselingkuhan ya, materialisme dan sebagainya ya, jangan sampai seperti itu. Ya, kita mau menjadi istri yang suci ya. Suci oleh karena Tuhan Yesus, karena anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang berikutnya, rajin mengatur rumah tangganya. Nah, ini penting ya, rajin mengatur rumah tangganya. Kalau seorang istri tidak tahu tujuan pernikahan, dia sudah menikah sekian tahun, ya, anak sudah ada, terus terpancing, dia bingung lagi ngapain. Karena sekarang zaman sudah modern, ya. Masak, tes, kompor gas. Ya. Hidupnya pakai keras, terus air ngalir. Ya kan? Nyuci, mesin cuci. Akhirnya banyak waktu lebih kan? Nah, banyak waktu lebih. Akhirnya karena banyak waktu lebih, bingung ngapain? Nah, udah anak. Nah, enggak. Kalau mengatur rumah tangga. Waktu zaman dulu ibu mau ngambil air 2 jam ke bukit dulu. Enggak ada waktu 2 jam. Mau nyuci sampai siang. Ya kan? Nah, mau nyuci kita pusing nyucinya. Enggak ada sinetron. Enggak ada listrik. Akhirnya merawat anak. Nah, akhirnya anaknya benar-benar diperhatikan. Tapi zaman sekarang, ya, teknologi yang maju akhirnya begitu banyak waktu yang ada, akhirnya bingung ngapain. Habislah hiburan, ya, main sana kemari, hura-hura. Nah, sudah macam-macam. Akhirnya lupa mengatur rumah tangganya karena kenyamanan. Amin. Jadi prioritas Allah bagi seorang istri Kristen yaitu mengatur rumah tangganya. Amin. Rajin mengatur rumah tangganya. Jangan merasa rendah kalau ibu-ibu ada di rumah. Jangan merasa ibu-ibu rendah dibandingkan ibu-ibu yang menikah karir. Karena itu tujuan Allah bagi seorang istri Kristen rumah tangga. Itu tujuannya yang paling nomor 1. Jangan merasa kurang. Oh, dia wanita karir, kepala sekolah, direktur ini, pegawai bank, harus setiap pagi jadi menteri. Aku nih, ibu-ibu ini bawa asap, bawa dapur, bawa tak ada apa. Gendong anak, ganti popok, ya bawa pusing. Itu ibu itu tuh, wah, harum wangi, wah punya jabatan. Oh salah. Nah, boleh terus. Salah. Kalau ibu kita salah. Justru kalau kita ngurus rumah tangga, itulah yang paling mulia. Amin. Paling bagus menurut Tuhan. Seorang ibu yang mengatur rumah tangganya. Ya, bukan berarti tidak boleh kerja di luar, boleh. Tapi itu yang paling penting sebenarnya. Prioritas nomor 1. Ngatur rumah tangga, merawat suami, merawat anak, mendidik anak jadi anak yang saleh dan lain sebagainya. Ya, bukan berarti tidak boleh kerja di luar. Ya, mungkin kalau anak-anak sudah gede, ya sudah bisa sendiri, dari luar boleh saja mencari tambahan, ya, uang dan sebagainya. Tapi jangan lupa prioritas yang paling penting, atur rumah tangga. Amin. Jangan sampai rumah tangga berantakan karena kita kerja di luar. Anak-anak tidak terawat dan tidak terurus. Itu sama saja sudah kita melanggar perintah Tuhan. Amin. Rajin mengatur rumah tangga. Tempat yang paling tinggi dan paling mulia bagi seorang istri adalah rumahnya. Amin. Meskipun jadi seorang direktur di luar, itu tidak ada apa-apa.
bukan di kantor yang tempat yang paling tinggi di hadapan Tuhan. Tempat yang paling tinggi, paling mulia bagi seorang istri adalah rumah. Amin. Amin. Ya. Ya, jangan percaya mitos. Ya. Ada yang mitos gini. Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Ke dapur juga nanti katanya. Nah, kan ada gitu. Ngapain sampai sarjana S2? Ke dapur juga. Nggak salah sekolah ya, nggak salah. Ya, ya. Seolah-olah berpikir gini, seolah dapur tuh nggak penting. Ya. Seolah dapur tuh pengalihan, seolah dapur tuh rendah. Tidak, amin. Urusan dapur di hadapan Tuhan yang terbaik, yang mulia. Tempat yang paling tinggi bagi seorang istri adalah rumahnya, ngurus rumahnya. Amin. Rajin mengatur rumah tangga. Kemudian berikutnya, baik hati dan taat kepada suaminya. Baik hati kita sudah tahu, taat kepada suaminya. Amin. Taat kepada suaminya, tunduk kepada suaminya. Seperti kita tahu, ya, suami adalah kepala, ya, istri penolong. Ya. Bukan berarti seorang istri itu taat tapi terpaksa, bukan, ya. Jadi ini ada dua tipe istri yang membantu. Sama-sama ya. Seorang istri kan ada dua tipe. Istri yang pertama dia taat, tapi dia taatnya taat dia. Apapun ya, ditanya ya, terserah dia kan, ya, nggak ngurus dia lah. Mau tanya sedikit, sana, ini, sana. Ditanya tidak tahu urusan suami dia kan kepala. Akhirnya jadi istri yang bodoh, nggak ngerti apa. Kan firman Tuhan itu taat apa? Nanti dulu, taatnya bagaimana? Yang satu, yang kedua istri yang ingin melebihi suami. Wah, melebihi suami mana? Mengambil keputusan dia dulu, nggak pernah konsultasi dengan suami. Ya. Suami seperti tidak menyadari diri, seperti ketek, ya. Ngomongin suami nunjuk-nunjuk ini, ya. Tidak menghormati suami, jelekin suami di depan orang, di depan umum, di depan mertua, direndahkan di depan menantu, di depan anak-anaknya lagi ada. Sudah over ya. Satu sisi taat tapi pasif, satu sisi kelebihan, overdosis. Yang mana? Yang bagus. Dua-duanya tidak bagus, ya. Taat kepada suami dalam arti bukan berarti kita tidak punya pendapat, bukan berarti kita tidak punya pikiran, ya. Taat tapi kita diskusi, sharing apapun kita runding bersama, ya. Runding, ya. Kita juga ada semangat, baiklah, rumah tangga, dia, aku nggak tahu lah, aku nggak berani takut, nanti dia marah. Nah, kalau aku takut nanti dia marah, itu taat yang tidak murni. Taat karena dia, amin. Tapi kadang-kadang ada juga suami yang egois. Tuhan tadi. Jadi istri belum sempat besar ini. Langsung dikat. Itu ada seorang istri ya, perasaan gimana ya, nggak punya kewenangan kan. Tapi harusnya saling ngerti. Akhirnya terjebak kan, karena begitu lagi, taknya bukan taat yang murni kan, karena ketakutan. Akhirnya lama-lama jadi bodoh. Ya kan? Akhirnya rumah tangga tidak seimbang. Tuhan menjadikan istri bagi suami sebagai penolong. Bukan menolong melalui ide kita, nasihat kita, pikir kita bisa kita temukan untuk mengisi kekurangan sesuatu. Jangan kita tak, nggak tahu apa lah, nggak ngerti lah, dia lah, udah. Bukan enggak terus, enggak. Kita enggak. Keluarga ini tidak seimbang. Itu bukan bagus, tidak bagus. Saat yang dimaksud Tuhan, saat yang kita juga ada semangat. Kita punya peranan, kita punya fungsi juga sebagai suami menyeimbangkan suami. Itu taat seperti itu. Tuhan Yesus taat kepada Bapa bukan taat bodoh. Dia semangat taat kepada Bapa. Dia berkarya, dia kreatif. Amin. Jadi taat seperti itu. Jangan juga sampai overdosis, ya. Tidak menghargai suami sebagai kepala. Itu juga tidak bagus. Hormati suami kita, amin. Sebagai kepala rumah tangga bukan berarti kita tidak punya pendapat, tidak punya sifat. Takut kepada manusia itu jelas, tapi takut kepada Allah itu membawa kepada keselamatan. Jangan kita menjadi seorang istri yang takut kepada suami karena terpaksa. Kasih dia dengan murni dan ketulusan bukan karena ketakutan. Amin. Tolong suami kita, ya.
berikan keseimbangan. Tunjukkan bahwa kita juga bisa, ya, sebagai seorang istri yang mengasihi, punya kebijaksanaan dan hikmat. Amin. Jadi tunduklah kepada suami seperti itu. Jadi itulah ibu-ibu yang terkasih, firman Tuhan malam hari ini. Jadi menjadi seorang istri yang memuliakan Allah di dalam rumah tangganya, ya, biarlah ini menguatkan kita, dan ibu-ibu kelak nanti sudah tua bisa menyampaikan ini kepada anak-anaknya agar mereka mengasihi suami, mengasihi anak-anak. Amin. Hidup bijaksana, suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya. Satu tujuan, alasannya yaitu agar firman Allah jangan dihujat orang, agar Tuhan dimuliakan di dalam rumah tangga kita. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, buat firman-Mu.